teman-teman semuanya, perkenalkan saya Krisila Clarabel dari Prodi S1 Keperawatan tingkat 1A. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana hubungan antara konsumsi fast food dan aktivitas fisik dapat mempengaruhi kejadian obesitas pada anak. Kita masuk dalam latar belakang pada analisis ini. Yang pertama, masalah kesehatan yang terjadi pada masyarakat, terutama pada anak-anak, tidak hanya berfokus pada masalah kekurangan gizi, melainkan masalah kelebihan gizi. Kelebihan gizi yang terjadi pada masa anak-anak akan memiliki faktor risiko tinggi yang akan terjadi pada usia dewasa, yaitu obesitas, dan memicu timbulnya penyakit metabolik dalam anak tersebut. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya obesitas, antara lain faktor genetik, aktivitas fisik, tidur yang tidak sesuai bahkan penyakit, atau obat-obatan yang dikonsumsi. Selain itu, sebagian besar faktor yang mempengaruhi terjadinya obesitas adalah makanan cepat saji atau yang dikenal sebagai fast food. Terdapat rumusan masalah dalam analisis ini. Yang pertama, bagaimana konsumsi fast food dapat mempengaruhi kejadian obesitas pada anak, dan yang kedua, bagaimana aktivitas fisik dapat mempengaruhi kejadian obesitas pada anak. Maka terdapat tujuan dalam analisis ini, yaitu untuk mengetahui bagaimana hubungan antara konsumsi fast food dan aktivitas fisik dengan kejadian obesitas yang terjadi pada anak. Selanjutnya, kita masuk dalam pembahasan yang terdapat dalam analisis ini. Yang pertama, fast food. Apa itu fast food? Perlu kita ketahui bahwa fast food merupakan makanan cepat saji yang dihidangkan dan dapat dikonsumsi secara cepat. Komposisi fast food memang mengandung lebih tinggi kalori, lemak, garam, namun sedikit mengandung serat. Di sini terdapat dua jenis fast food, yaitu Western fast food dan traditional fast food. Western fast food itu seperti fried chicken, hamburger, pizza, donat, dan spaghetti. Dan traditional fast food yang ada di Indonesia terdiri dari mie Aceh, bakso, siomay, nasi goreng, dan cilok. Maka memungkinkan adanya dampak negatif pada fast food. Yang pertama, dapat meningkatkan berat badan. Mengonsumsi fast food secara rutin dan jarang berolahraga memicu peningkatan berat badan yang tidak sehat. Lemak yang dihasilkan oleh makanan cepat saji tidak digunakan dengan baik oleh tubuh, sehingga lemak tersimpan dan menumpuk yang menyebabkan terjadinya obesitas pada anak tersebut. Yang kedua, dapat membuat ketagihan. Makanan cepat saji memiliki zat aditif yang membuat seseorang menjadi ketagihan dan merangsang seseorang untuk terus memakannya. Yang ketiga, memicu tekanan darah tinggi. Makanan cepat saji seperti yang kita tahu, hampir semua makanan cepat saji mengandung garam yang tinggi. Garam mengandung natrium. Ketika kandungan natrium dalam tubuh meningkat dan tidak dapat dikeluarkan oleh ginjal, maka volume darah meningkat, disebabkan oleh natrium yang sifatnya menarik dan menahan air. Maka, peningkatan tersebut mengakibatkan jantung bekerja lebih keras untuk mengalirkan darah ke seluruh tubuh sehingga menyebabkan tekanan darah tinggi. Oleh karena itu, perlu upaya untuk mengurangi dampak fast food. Untuk mengurangi dampak fast food, dapat diupayakan dengan menerapkan upaya pencegahan dengan konsumsi pangan agar terhindar dari risiko berbagai penyakit. Yang pertama, kita dapat mempertahankan berat badan ideal. Dan yang kedua, kita dapat mengurangi konsumsi lemak total, lemak jenuh, dan kolesterol. Dan yang ketiga, hindari konsumsi gula yang berlebihan serta konsumsi makanan dengan kandungan serat yang cukup. Selanjutnya, kita akan masuk dalam pembahasan aktivitas fisik. Aktivitas fisik adalah gerakan tubuh yang dihasilkan oleh otot rangka yang membutuhkan pengeluaran energi, seperti aktivitas yang dilakukan saat bermain, bekerja, bepergian, atau melakukan pekerjaan rumah tangga, serta kegiatan rekreasi. Adanya peningkatan terjadinya obesitas pada anak disebabkan oleh salah satunya,
yaitu kebiasaan anak cenderung untuk menghabiskan waktu luang untuk menonton televisi atau kegiatan yang tidak mengeluarkan energi sama sekali, sehingga aktivitas mereka tergolong rendah yang berdampak pada keseimbangan asupan yang mereka konsumsi. Dan aktivitas fisik dapat dilakukan selama waktu senggang dan dapat direncanakan. Maka dari itu, aktivitas fisik memberikan manfaat sebagian besar dapat mengurangi lemak dalam tubuh, meningkatkan kekuatan otot, serta dapat mencegah penimbunan lemak yang berlebih dalam tubuh kita. Kita masuk dalam pembahasan obesitas. Apa sih itu obesitas? Obesitas merupakan suatu kelainan atau penyakit yang diakibatkan dari pola makan yang berlebih dan ditandai dengan penimbunan jaringan lemak tubuh secara berlebihan. Apabila seseorang bertambah berat badannya, besar kemungkinan ukuran sel lemak bertambah besar, kemudian jumlahnya bertambah banyak, sehingga menjadi obesitas. Ada faktor-faktor yang diketahui berhubungan dan berperan besar meningkatkan risiko terjadinya obesitas pada anak. Yang pertama adalah faktor genetik atau keturunan. Kegemukan dan obesitas pada anak merupakan konsekuensi dari asupan kalori yang melebihi jumlah kalori yang dibakar pada proses metabolisme di dalam tubuh. Keterlibatan faktor genetik dalam meningkatkan faktor risiko obesitas diketahui berdasarkan fakta adanya perbedaan kecepatan metabolisme tubuh antara satu individu dan individu lainnya. Yang kedua ada faktor lingkungan. Gen merupakan faktor yang penting dalam obesitas, tetapi lingkungan juga memiliki peran penting. Faktor lingkungan yang dimaksud adalah bagaimana perilaku atau gaya hidup kita. Dalam hal ini, tentang bagaimana lingkungan mempengaruhi seseorang melalui apa yang dimakan, berapa kali seseorang makan, serta bagaimana aktivitas fisiknya. Seseorang tentu saja tidak dapat mengubah pola genetiknya, tetapi seseorang dapat mengubah pola makan dan aktivitasnya. Yang ketiga ada sosial ekonomi. Semakin baik status ekonomi dalam suatu keluarga, maka ketersediaan bahan pangan keluarga tersebut juga lebih terjamin. Namun, apabila keluarga tersebut tidak diimbangi dengan pengetahuan tentang makanan yang sehat, maka meskipun mereka termasuk dalam status ekonomi tinggi, juga memiliki potensi yang besar untuk menderita obesitas. Dengan pendapatan yang tinggi, kemudahan dalam membeli dan mengonsumsi makanan yang enak dan mahal cenderung akan dilakukan, dan cenderung orang tua akan memberikan uang saku yang cukup lebih banyak kepada anaknya, maka dengan itu anak-anak akan lebih sering membeli makanan-makanan modern atau fast food. Dan yang terakhir adalah obat-obatan. Obat-obatan juga menjadi faktor terjadinya obesitas, misalnya dalam penggunaan steroid dan beberapa antidepresi. Dapat terjadi penambahan berat badan dalam seseorang yang mengonsumsinya. Maka dari itu, dengan adanya faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya obesitas, maka terdapat dampak obesitas yang akan dialami oleh anak-anak yang mengalami obesitas. Yang pertama, ada gangguan klinis. Gangguan kesehatan pada anak yang mengalami obesitas juga berpotensi mengalami gangguan pada saluran nafas ketika mereka tidur yang dikenal dengan istilah sleep apnea. Penderita obesitas memiliki saluran jalan nafas yang sempit akibat adanya penumpukan lemak berlebih di beberapa otot yang berada di sekitar jalan nafas. Obesitas pada anak juga berpotensi mengalami kelainan dalam bentuk dan ukuran tulang, ketidakseimbangan maupun rasa nyeri dalam mereka bergerak, anak berdiri, berjalan, maupun berlari. Yang kedua, adanya gangguan psikologis. Obesitas pada anak juga rentan mengalami psikologis dalam bentuk depresi karena diejek oleh teman sebayanya misalnya, terutama ketika usia anak tersebut memasuki masa sekolah. Anak dengan obesitas juga biasanya lebih lamban dan malas untuk bergerak. Ejekan yang diterima oleh anak tersebut akan menghilangkan kepercayaan terhadap dirinya dan anak juga akan merasa tertekan. Yang ketiga ada gangguan sosial.
Anak dengan obesitas kerap menghadapi kendala dalam membuat hubungan sosial maupun bermain dengan teman sebayanya. Cenderung tidak diikutsertakan dan dijauhi dalam kegiatan olahraga maupun kegiatan kelompok dengan alasan anak tidak lincah. Hal ini yang dapat membuat anak untuk menarik dan menjauhi diri dari lingkungan sosial dan maupun teman sebayanya. Kesimpulan dari pembahasan tersebut adalah, ketika kurangnya aktivitas fisik yang dilakukan oleh sejumlah anak dengan perkembangan teknologi sekarang yang semakin pesat dan meningkatnya industri makanan cepat saji yang lebih banyak mengandung lemak, maka ketika energi yang masuk ke dalam tubuh tidak sesuai dengan jumlah energi yang keluar, akan berisiko mengalami obesitas. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu dosen tentang mengapa judul analisis ini menarik untuk dibaca dan diteliti kembali oleh orang lain. Alasan saya memilih judul ini adalah yang pertama, karena obesitas pada anak merupakan masalah kesehatan yang akan kemungkinan meningkat apabila tidak adanya langkah-langkah yang preventif dalam mengatasi obesitas pada anak. Yang kedua, dengan analisis ini dapat memberikan informasi bagi kebijakan kesehatan untuk mengembangkan strategi yang tepat guna dalam mengurangi kejadian obesitas. Dan yang ketiga, untuk mendukung dalam penelitian lanjutan, dengan analisis ini menjadi dasar untuk penelitian yang lebih mendalam mengenai faktor terjadinya obesitas dan dapat ditemukan strategi yang lebih efektif dalam mengatasi obesitas pada anak. Dan pertanyaan selanjutnya yang kedua, bagaimana hasil analisis ini dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa perawat lainnya? Baik, peran dalam promosi kesehatan mahasiswa perawat dapat menggunakan analisis ini sebagai dasar untuk melakukan promosi kesehatan terkait pola makan sehat dan aktivitas fisik pada anak. Mahasiswa perawat dapat memberikan informasi yang akurat kepada masyarakat dan keluarga, terkhususnya bagi anak-anak yang beresiko mengalami obesitas mengenai pentingnya mengurangi konsumsi fast food dan meningkatkan aktivitas fisik dalam upaya pencegahan obesitas.